Kami pengennya masyarakat Kota Madiun itu tersenyum, bahagia, cerah terkait dengan pengelolaan APBD di Kota Madiun itu. Teman-teman itu tidak main-main dengan Raperda, karena ini jelas fungsi kita sebagai lembaga legislasi. Tahun ini kita ada Raperda inisiatif ya. Pertama itu Raperda tentang penyelenggaraan kota cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Saat ini saya berada di gedung DPRD Kota Madiun, Warbasa, gedung baru. Dan saya sekarang sudah bersama Bapak Armaya, Ketua DPRD Kota Madiun. Kita akan ngobrol banyak hal tentang apa saja yang telah dilakukan oleh DPRD Kota Madiun setelah tahun lalu, Oktober lalu dilantik dan sekarang mulai bekerja tancap gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Armaya. Waalaikumsalam, Mas Tri. Terima kasih Pak sudah diundang di Alhamdulillah. Pak Armaya, sebelum kita ngobrol banyak hal, mungkin bisa diceritakan dulu karena ini kan DPRD periode yang baru ya Pak. Kira-kira komposisi fraksi dan struktur di DPRD Kota Madiun seperti apa, Pak Armaya? Ya, terima kasih Mas Tri. Jadi komposisi saat ini selama saya menjadi anggota DPRD ya 4 periode, ini komposisi gemuk, sangat gemuk sekali, karena ada 8 fraksi ya. Ada sebelumnya 7. Paling banyak berapa? 7 aja 7 ya? 7 ya. Oke. Jadi fraksi Perindo ya, ada 4 kursi, fraksi PDI ada 4 kursi, fraksi Demokrat ada 4 fraksi ya. Ini menduduki unsur pimpinan. Alhamdulillah Perindo dipercaya oleh masyarakat Kota Madiun untuk mewakili daripada masyarakat itu menjadi ketua DPRD ya. Terus wakilnya, wakil 1 itu dari PDIP. Wakil 2 dari Demokrat. Lucunya ini ada partai yang lain juga dapat 4 kursi ya. Fraksi PKS 4, fraksi PSI 4. Oh, jadi ada 5 partai yang dapat 4 kursi. Iya. Terus Golkar ada 3 kursi. Suaranya lebih besar daripada pimpinan wakil ketua, tapi karena kursinya hanya 3 makanya dia masuk tidak masuk dalam kepemimpinan. Terus ada dari Nasdem 2, terus ada dari mana ya itu ya, 2 Nasdem, Gerindra 2 juga. Gerindra 2, terus yang ya itu hanya itu. Itu menjadi karena ini gabungan, makanya ada 8 fraksi ya. Dengan jadi, jumlah total 30 anggota DPRD, 30 anggota ya? Iya, 30 anggota. Jadi ini akhirnya ada fraksi gemuk, fraksi gemuk. Nah, nanti dalam prosesnya itu tentunya harus kita tempatkan pada satu frekuensi di lembaga ini, karena harus kita hilangkan kepentingan pribadi, kepentingan partai, kepentingan golongan saat kita duduk di sini. Betul sekali. Tentunya kita di sini ini lembaga yang tidak mempunyai otoritas terkait dengan penyelenggaraan kebijakan. Kita jadi kebijakan. Pengawasan. Ya, fungsinya itu di kebijakan. Jadi kita akan mengawasi pemerintahan kota, karena fungsi ada 3 ya, pengawasan, legislasi, sama anggaran. Nah, tentunya ini memerlukan
kerjasama ya antara teman-teman fraksi, teman-teman anggota DPR untuk lebih menyesuaikan diri dengan kebijakan-kebijakan yang sudah kita bikin bersama dengan eksekutif, yang tentunya arahnya ya untuk kesejahteraan dan kemaslahatan di Kota Madiun. Kami pengennya masyarakat Kota Madiun itu tersenyum, bahagia, cerah terkait dengan pengelolaan APBD di Kota Madiun itu. Poinnya adalah bahwa komposisi gemuk ini kita harapkan tidak justru menghambat atau memperlambat proses kerja-kerja di DPRD ya Ketua, tapi malah makin gesit gitu ya, makin lincah, makin cepat gitu ya. Ya harus begitu. Ya, karena yang menentukan 201.000 penduduk Kota Madiun ya di gedung ini. Betul sekali. Di gedung ini. Ketua, ini tentu Pak Armaya berharap bahwa lembaga ini akan menjadi lembaga yang aspiratif ya, seperti yang tadi sampaikan, responsif gitu, dan juga transparan tentunya ya, Pak Armaya. Nah, ini kira-kira upaya yang akan terus dilakukan oleh DPRD Kota Madiun untuk mewujudkan semangat itu bagaimana Pak secara teknisnya? Ya, ini kita kembalikan kepada teman-teman DPRD. Tapi melihat semangatnya mereka itu ya, beliau-beliau berapa itu bulan ya, ini dilantik ya. Ini menunjukkan progres yang signifikan. Jadi mindsetnya itu lebih baik. Yang kemarin baik, ini lebih baik. Harapan saya kedepannya terus seperti ini. Semangatnya teman-teman DPRD itu saya melihat punya daya dobrak yang kuat. Daya dobrak yang kuat. Jadi setiap ada RDP, rapat dengar pendapat, setiap ada rapat intern itu memunculkan apa ya? Memunculkan suasana yang dinamis. Yang tujuannya yaitu ya tidak untuk kepentingan pribadi masing-masing atau kepentingan golongan atau kepentingan partai, tapi kita mengharapkan kepada kepentingan masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar jadi tukang stempel, dinamis gitu ya, tapi juga memberi solusi ya. Kira-kira yang terjadi itu yang diharapkan. Ya harus begitu. Karena selama ini kalau melihat kita adem ayem aja ya janganlah. Kita punya marwah ya. Jadi jangan sampai nanti kita dicap DPRD Kota Madiun hanya lembaga stempel. Dan teman-teman setuju, sepakat. Mari kita sama-sama menunjukkan tadi semangat bikin warga Madiun tersenyum, bahagia. Iya itu. Dan apa ya? Jadi mindsetnya itu yang harus dirubah, bahwa kita duduk di sini ini tidak hanya datang duduk, terus datang duduk delongap terus terima gaji, enggak. Ini sekarang ini saya melihat seperti itu. Jadi mereka sangat kritis. Sangat kritis dengan apa yang terjadi di Kota Madiun ini. Gitu. Pak Armaya, kita tahu bahwa agar roda pemerintahan di satu wilayah ini kan dua pihak yang paling berperan adalah eksekutif dan legislatif. Legislatif DPRD, lalu ada eksekutif. Nah, kira-kira idealnya Pak Armaya, kita ngomong idealnya ya, hubungan antara eksekutif dan legislatif itu seperti apa ya idealnya? Dan mungkin Pak Armaya juga bisa ngasih catatan selama ini hubungan eksekutif dan legislatif di Kota Madiun seperti apa? Ya, jadi ya harus sinergi lah. Itu ya, kata kuncinya sinergi. Gitu sinergi, ya kan? Terus fungsi check and balance, ya kan? Terus sinergi tidak hanya dengan dua lembaga ini. 3 lembaga ini harus dengan yudikatif. Itu harus. Ada aparat penegak hukum, ada pengadilan. Ya itu. Karena kalau 3 lembaga ini tidak sinergi, pasti nanti akan muncul apa ya? Ketidakharmonisan. Nah ini kalau ada ketidakharmonisan, terutama antara eksekutif dan legislatif ya. Itu nanti yang dirugikan masyarakat. Nah,
Ya kalau kita fine aja dengan eksekutif ya monggo, tapi kami jangan dibelenggu, kami jangan didikte. Ya fungsi kita yang harus diutamakan, ya, fungsi 3 tadi, karena kalau kita terbelenggu dengan eksekutif ya kurang baik. Kurang baik gitu. Jadi itu idealnya hubungan antara eksekutif dan legislatif. Dan selama ini seperti apa Pak Armaya? Pak Armaya kan sebelumnya juga ketua DPRD Kota Madiun ya, dengan pemerintahannya Pak Maidi. Sekarang juga Pak Maidi akan terpilih lagi menunggu pelantikan. Sejauh ini hubungannya gimana Pak? Kalau dengan Pak Maidi kemarin saya wakil. Oh ya, wakil ketua. Nah, sekarang kan saya ketua. Ya secara personal tidak ada masalah. Secara person ya, beliau ini sebelum jadi wali kota kan pernah jadi sekda kan. Iya. Dan saya pernah jadi wakil wali kota meskipun setahun kurang 4 hari. Secara person nggak ada masalah. Cuman kalau nanti masalah kebijakan ya kita lihat dulu. Tetap kritis Pak ya. Nah, ya harus itu. Ya, baik, tapi demi kepentingan warga Madiun harus kritis. Iya itu. Pak Armaya, ini saya lihat juga teman-teman di DPRD kan langsung tancap gas ya bekerja, menggodok raperda. Ya setelah beberapa bulan ini sudahkah ada raperda yang disahkan atau menuju tahap finishing? Ya, jadi perlu saya sampaikan Mas ya. Jadi setelah kita dilantik bulan Agustus, ya. Terus ada unsur pimpinan sementara, ketua sementara. September kalau Oktober dilantik, itu kita langsung kerja, langsung on. Iya. Nah, saya bangga dengan teman-teman anggota DPRD itu. Jadi yang senior memberi arahan kepada yang junior terkait tidak main-main yang dibahas APBD. Oh iya. APBD, nggak main-main itu. Nah, kita punya target November harus didok. Dalam kurun waktu 1 sampai 2 bulan. Kita hanya bisa running. Hanya 2 bulan ya Pak? Iya, kita running dalam proses pembahasan itu. Tentunya kita juga ada tenaga ahli pendampingan terkait dengan proses pembahasan APBD. Dan itu sangat dinamis sekali. Ini menunjukkan bahwa teman-teman DPRD sekarang itu punya punya pola berpikir yang lain. Dia mau belajar. Dalam sekian tempo akhirnya dia juga menguasai meskipun didampingi oleh para senior teman-teman DPRD yang lama. Ini APBD beres, adakah raperda lain selain terkait APBD? Ya ada. Kebetulan tadi baru kita rapat paripurna terkait dengan usulan dan ini sudah mulai proses ya. Jadi kami ini setiap tahun itu kalau saya melihat dan saya mencermati teman-teman itu tidak main-main dengan raperda karena ini jelas fungsi kita sebagai lembaga legislasi ya. Tahun ini kita ada raperda inisiatif ya. Pertama itu raperda tentang penyelenggaraan kota cerdas. Oh keren sekali, smart city ya. Ya lain lagi itu nanti kota cerdas. Kota cerdas. Terus kemudian ada raperda tentang penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Terus yang ketiga raperda tentang protokoler. Nah ini inisiatif ya. Ini sudah kita mulai paripurnakan hari ini dan ini sudah pasti. Nanti hari Senin sudah mulai pendampingan. Nah, nanti ada berikutnya kita Senin itu studi banding. Nanti kedepannya itu nanti kita pendampingan, prosesnya itu. Itu yang menarik yang kota cerdas Ketua, bisa dijelaskan seperti apa nanti gambaran besarnya terkait raperda ini? Ya, jadi ini tidak dinyana. Jadi setelah kita punya inisiatif untuk kota cerdas ini, kebetulan di Kota Madiun itu dapat piagam. Terkait dengan kota pendidikan nomor 1 di seluruh Jawa Timur. Indonesia. Di Indonesia bahkan. Kebetulan lah, ini kebetulan kita punya inisiatif itu. Jadi tentunya dalam prosesan ini nanti kita ini punya payung hukum
dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Madiun yang lebih komprehensif. Komprehensif dari Kota Cerdas ini nanti berkaitannya semuanya dengan IT kan, dengan smart city dan lain sebagainya, agar dalam prosesnya nanti itu kita tidak tergantung kepada kebijakan yang belum nyata. Payung hukumnya sudah ada. Jika nanti penyelenggaranya bagaimana. Nah, nanti kalau sudah digedok, berarti nanti dalam penyelenggaranya kita fungsi pengawasan kita kuatkan lagi. Gak cocok kalau perdamu harus dibeginikan kan itu. Ya. Jadi luar biasa ya. Jadi Raperda Kota Cerdas gitu ya. Pak Armaya, saya kira perlu juga kita mintai pendapat Pak Armaya ya. Kira-kira sebetulnya sektor-sektor pembangunan apa saja yang sudah dianggap oke on the track gitu ya. Dan tentu perlu evaluasi juga ya. Sektor mana sih yang harus perlu digenjot lagi ini sehingga cita-cita menjadikan Kota Madiun kota tersenyum itu bisa terwujud. Ya, selama ini ya kita tidak memungkiri ya keberhasilan wali kota itu. Cuman saya harus punya hak untuk mengkritisi. Betul. Ini demi kebaikan. Ya, mengkritisi. Ya. Apalagi nanti kita dihadapkan dengan proses refocusing. Ya. Nah, saat ini kita melihatnya hanya di sekitar Pahlawan Street Center ya. Nah, itu. Pahlawan. Di situ ada Pahlawan Street Center, ada Pahlawan Religi Center, ada Pahlawan Business Center. Ada 3 kan ya. Nah, itu kan sebenarnya marketnya cuma di situ. Cuman kalau kita bisa gitu, melihat ke pinggiran, itu tersentuhnya baru sekian persen. Oke. Jadi itu yang didorong oleh DPRD akan biar semakin merata. Iya, karena nanti kalau itu di pinggiran itu kita punya eksekutif punya program itu ya akan kita dorong karena akan memecah keramaian itu satu. Kedua, akan bisa menambah pendapatan dari masyarakat sekitarnya. Gitu. Jadi jangan fokus ke situ aja tapi tanpa ada solusi untuk pemekaran terkait dengan destinasi wisata. Itu kan hanya destinasi wisata yang berkaitan erat dengan UMKM. Itu. Ya, jadi 2 pilar wisata, UMKM itu yang akan didorong, tetapi dia hanya berfokus di pusat kota saja ya, tapi di pinggiran juga. Ya, masih banyak itu yang perlu penanganan khusus itu. Ya. Ketua, mengelaborasi itu Kota Madiun ini kan tengahnya ya, di sekelilingnya ada daerah-daerah lain. Ada Ponorogo, ada Ngawi, ada Magetan, ada Pacitan gitu ya. Untuk menghubungkan ini, Madiun sebagai penghubung daerah-daerah ini, sejauh ini apa sih yang perlu kita lakukan? Sehingga barangkali misalnya ada wisatawan datang ke Magetan gitu ya, pulangnya belanja di Madiun misalnya ya. Nah, bisa disampaikan. Ya tentunya harus ada kerjasama ya, karena kita ini paling rame ya, paling rame sehingga kabupaten yang lainnya juga ikut berlomba-lomba untuk lebih mengembangkan daerahnya. Tentunya di kabupaten sekitar kita itu tidak pengen ya duitnya lari ke kota. Kan begitu kan, pasti kan begitu. Dia akan juga berusaha untuk mengembangkan destinasi wisata di wilayah mereka. Apapun bentuknya itu pasti akan dilaksanakan. Contoh sekarang Ponorogo sudah bikin museum reok. Nanti kabupaten akan bikin apa lagi, Kabupaten Madiun. Kan pasti gitu. Magetan sudah punya Telaga Sarangan, tentunya akan dikembangkan lagi. Nah, ini harapan saya untuk menyinergikan ini harus ada kerjasama antara pemerintah kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan. Jadi sehingga nanti kita bisa saling melengkapi. Ya, itu. Mana yang nggak ada di sana bisa kita dapatkan di Madiun. Ya. Itu Pak, kita tahu beberapa tahun ini lah, kira-kira itu kan pemerintah pusat punya program-program khusus ya, termasuk makan bergizi gratis itu dan yang lain-lain gitu ya. Tentu di daerah ini juga harus mensinkronkan ya agar program-program pemerintah pusat itu berjalan, tapi juga tidak mengganggu apa yang sudah direncanakan.
di daerah. Pasti mengganggu. Nah itu yang bisa disampaikan caranya bagaimana ini Pak? Makanya ini kejadian ini hampir mirip dengan kita waktu ada COVID. Ya. Cuman ini dampaknya tidak sebesar COVID. Cuman kita mainnya di pemangkasan ya, pemangkasan terkait dengan perjalanan dinas, pemangkasan terkait dengan pembangunan infrastruktur. Nah, kita sebelum itu, jadi intinya ketika ada program pemerintah pusat kayak MBG ini, akhirnya ada refocusing yang tadi dimaksud ya, ada refocusing anggaran gitu. Oh, pasti itu. Nah, ini bagaimana Ketua bisa dijelaskan cara mensiasatinya biar sampai saat ini kan kita belum tahu. Jadi juknisnya terkait dengan dana transfer yang ada di Kota Madiun itu dengan SE Mendagri. Belum turun ya Ketua. Sudah, tapi secara juklaknya kita belum. Makanya untuk menghindari nanti agar tidak ada kesalahpahaman, karena saya yakin pemerintah kota ini sudah mau melelang terkait dengan pembangunan. Bukan, akan melelang terkait dengan infrastrukturnya, pembangunannya kan. Akan seperti kemarin itu kan COVID sudah kita lelang, ternyata dibatalkan, kan kasihan. Iya. Kemarin saya menyampaikan di statement di media untuk lebih berhati-hati. Jadi sebelum kita proses lelang untuk pekerjaan fisik itu harus dibatalkan dulu sambil menunggu kebijakan yang pasti dari pemerintah pusat. Nah ini mungkin saat ini saya yakin eksekutif sudah memetakan itu, mana yang menjadi prioritas, mana yang menjadi enggak. Dan nanti akan dihitung semuanya, baru nanti kita bahas bareng terkait dengan anggaran mana aja yang dipangkas itu. Jadi nanti fungsi DPRD akan rigid mengawasi soal refocusing itu, jangan sampai malah mengganggu proyek-proyek strategis yang sudah direncanakan di daerah gitu ya Ketua ya. Tidak hanya mengawasi, kita bahas. Iya. Kita bahas bareng terkait mana prioritasmu. Nah, nanti setelah itu baru setelah kita setujui bersama dalam proses penyelenggaraan pelaksanaannya anggaran itu kita yang mengawasi. Jadi sesuai enggak yang diusulkan oleh pemerintah kota, dalam hal ini eksekutif kan. Jadi tidak harus taken for granted semua program pemerintah pusat dijalankan semuanya tanpa mempertimbangkan hal-hal yang akan berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat ya. Ya, saya kira program ini bagus Mas ya. Tapi dampaknya lebih bagus ini daripada kita memaksakan prioritas pembangunan infrastruktur yang mana kedepannya kita nggak jelas. Kalau ini kan jelas, makanya perlu perhitungan yang cermat. Sekian anggaran itu kita fokuskan ke program makan gratis, ya kan, bergizi ya, makan bergizi gratis itu kan, itu kan yang diutamakan karena ini menyangkut terkait dengan program pemerintah pusat kan, untuk Indonesia Emas ya. Kita jadi, jaga benar. Kita jalankan, tetapi biar tidak mengganggu pemerintahan di daerah, disinkronkan gitu ya. Ya, harus itu. Pak Maria, DPRD ini kan wakil rakyat. Namanya wakil rakyat itu kan mewakili masyarakat. Artinya harus ada hubungan yang sangat erat dengan masyarakat gitu. Nah ini Pak Armaya bisa nyampaikan bagaimana ya caranya agar menyerap aspirasi mereka, kemudian betul-betul merasa bahwa mereka terwakili. Itu apa yang harus dilakukan, Pak Armaya? Ya karena mungkin kalau yang senior tuh tahu persis lah, paham banget ya. Jadi jangan sampai kita tuh melupakan konstituen. Itu dengan apa? Caranya banyak. Kita kunjungi, kita ajak sharing, ada kegiatan reses kita undang, ya kan, turun ke warung, turun ke perumahan dan lain sebagainya. Yang penting bagaimana kita bisa memaintenance masyarakat, konstituen, tim itu agar selalu berkomunikasi dengan kita. Tanpa ada maintenance yang bagus, saya kira kedepannya akan game. Nah, itu. Jadi
mau nggak mau memang ya harus dekat dengan mereka ya, karena mereka lah yang jadi konstituen kita gitu. Iya, kan dia punya aspirasi di dalam reses itu ya, nanti termuat dalam pokok-pokok pikiran kita. Itu di situ kan pasti ada prioritas juga yang harus yang kita sampaikan, karena anggota dewan itu tidak punya jam kerjanya 24 jam. Jadi itu. Jadi sebetulnya ya sulit-sulit gampang juga ya jadi anggota dewan ini, Pak. Kalau nggak menikmati ya mumet juga ini, Pak. Ya, kalau saya biasa itu jam 12 diketuk pintunya, ada minta tolong kalau sakit, terus ada yang meninggal dunia, mudirnya belum bangun, sampai masalah yang seperti itu ditangani juga, ya itu karena kan kita di lingkungan, Pak, ya di lingkungan harus gitu. Nah, nanti yang gali kubur itu kadang-kadang belum bangun, ya kita berusaha untuk ke sana, kita memberi pemahaman kepada mereka. Untuk memanfaatkan gedung DPRD ini, Pak Armaya, ini kan luas ya, bagus ya, gedungnya keren gitu ya. Barangkali ada program-program untuk masyarakat yang bisa berkunjung ke sini, atau ada literasi siswa-siswa sekolah, mungkin ada rencana seperti itu. Sudah dilakukan. Kita buktikan bahwa kami bertiga puluh sepakat bahwa ini rumah rakyat. Jangan sampai menolak keinginan rakyat untuk datang atau beraudiensi atau hanya sekedar melihat, kita terbuka. Jadi selama ini saya sudah menerima ada 3 ya, dari SD, SMP, SMA. Oh, sampai SD juga ya tertarik. Saya bawa ke sini, saya coba, saya latih, saya praktekkan begini caranya rapat paripurna. Mereka duduk di sini semua. Gitu. Iya. Menarik itu, Pak. Pembelajaran politik agar anak-anak muda itu tidak apatis dengan dunia politik. Dikira politik itu kejam, kotor gitu. Ya kadang-kadang kejam. Tapi kalau nggak ada politik ya nggak jalan, Pak. Gitu ya. Iya, Pak, gitu. Baik, Tribuners dan pemirsa harian Surya dimanapun berada, menarik sekali ya tadi obrolan kita dengan Pak Armaya, orangnya to the point gitu, terang-terangan, belak-belakan gitu. Dan satu poin yang tadi ditegaskan oleh Pak Armaya bahwa DPRD itu bukan stempel, bukan lembaga stempel, bukan lembaga tukang stempel, tapi akan menjalankan fungsi sebagai check and balance terhadap pemerintahan di eksekutif, dengan harapan Kota Madiun menjadi kota yang tersenyum bagi masyarakatnya, terutama di Jawa Timur akan menjadi kota yang paling maju. Demikian saya Tri Mulyono, mohon undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.